data sebenarnya apa sih yang disebut dengan guru profesional. Kalau kita bicara di dalam undang-undang guru dosen ya, disebut bahwa standar guru bisa disebut profesional jika dia memenuhi kualifikasi dan kompetensi gitu ya. Kualifikasinya adalah kualifikasi akademik yaitu diploma 4 atau S1, sedangkan kompetensi adalah jika dia bisa menunjukkan unjuk kerja di bidang pedagogi, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional, yang mana ini diwujudkan dengan kepemilikan sertifikat profesi. Dan kepemilikan sertifikat profesi hanya bisa didapatkan melalui pendidikan profesi, yang mana ini juga tertuang di dalam Undang-Undang Guru Dosen dan Undang-Undang Sisdiknas. Jadi pendidikan profesi yang sekarang wajib bagi orang yang disebut dengan guru itu amanat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Ya, jadi ini adalah sebutan. Lalu standar minimalnya guru disebut profesional. Setelah itu baru peningkatan kompetensinya melalui PKB atau peningkatan kompetensi berkelanjutan. Jadi ini kita sebut standar guru profesional. Lalu mengapa saat ini kita melakukan transformasi pendidikan profesi guru, Bapak Ibu? Saya ingin sampaikan fakta bahwa saat ini guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sangat besar. Di slide sebelumnya, setelahnya saya akan sampaikan datanya. Lalu penuntasan sertifikasi guru ini sebenarnya adalah program prioritas yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020, 2024, dan sekarang tertuang dalam RPJMN tahun 2025, 2029. Di situ tertulis dengan jelas penuntasan sertifikasi guru. Nah, di satu sisi penuntasan itu adalah wajib dan tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah, maka kita juga harus bersegera bagaimana kita bisa mengupayakan guru-guru itu tersertifikasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena seharusnya itu sudah ada tahun 2024. Namun di satu sisi input guru bersertif atau lulusan PPG prajabatan masih sangat minim dan belum sepenuhnya bisa mengisi kekosongan guru. Dan dampaknya adalah ketika ada moratorium guru sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, maka guru-guru honor akhirnya masuk ke sadik-sadik yang direkrut oleh kepala sekolah yang tidak menggunakan standar perekrutan yang benar, sehingga sekarang guru-guru itu ada di sadik-sadik kita, dan sebagian mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi mengajar tidak sesuai dengan linearitas bidang studinya. Nah, yang terjadi Bapak Ibu, sekarang ini seperti ini. Jadi kalau kita melihat timbangan itu menjadi jomplang bahasa Jawanya. Inputnya sedikit, outputnya besar sekali. Sehingga guru-guru itu status supply demand-nya menjadi seperti ini. Berdasarkan rasional tersebut, dan ini belum salah satu rasional yang tambahannya sebenarnya, bahwa apa yang kita lakukan saat ini, kalau saya tahunya sejak tahun 2020, kita melakukan sertifikasi guru dalam jabatan, itu dengan segala daya upaya dan anggaran yang besar, dalam 1 tahun, dengan melibatkan seluruh LPTK pelaksana PPG, kita hanya mampu 100.000 dalam 1 tahun. Sehingga jika kita ingin menuntaskan 1,6 juta guru, perlu 16 tahun untuk bisa menyelesaikan semua guru itu bersertifikat pendidik, dan perlu anggaran yang sangat besar dengan upaya tersebut. Sehingga kita memandang perlu untuk melakukan transformasi pendidikan profesi guru, yang mana sebelumnya untuk pelaksanaan PPG prajabatan mendasarkan pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi dan PPG dalam jabatan berdasarkan Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, maka
eh, dicabut dan keluarlah Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengenalkan sedikit tentang Permendikbudristek ini. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah membacanya sekilas gitu ya. Saya ingin membagi paparan dulu ini. Tadi saya sudah siapkan, saya lupa share. Pak. Saya lanjutkan bagaimana substansi Permendikbudristek 19 tahun 2024 yang menjadikan dasar kita untuk melakukan berbagai perubahan di dalam pelaksanaan PPG. Yang pertama peserta. Dari peserta PPG sendiri, kalau mau Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh di dalam paparan ini ada buklet yang bisa diklik Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Itu tanya jawab terkait dengan apa itu PPG gitu ya. Pesertanya di dalam Permendikbudristek dibagi dalam 2 kelompok. Bagi PPG Prajabatan adalah pendidikan profesi bagi calon guru. Disebut dengan PPG Prajabatan. Dan bagi dalam jabatan, guru-guru yang sudah mengajar disebut PPG guru tertentu. Siapa saja PPG guru tertentu ini? Yang pertama adalah yang bisa masuk ke dalam PPG guru tertentu adalah yang pertama guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan profesi guru atau PLPG, namun belum memiliki sertifikat pendidik. Saat itu belum lulus dan programnya sudah berakhir. Ini ada 6.000-an guru-guru ini yang terkatung-katung statusnya gitu ya. Itu yang menjadi peserta PPG guru tertentu. Yang ketiga, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk guru sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B. Dan guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik. Maksudnya kalau ada yang sekarang ini kan banyak guru yang statusnya tendik, dia ditugaskan, namun dia sebenarnya guru. Dia bisa mengikuti PPG. Lalu ini yang menarik, ada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda dari bidang yang sekarang dimiliki, itu dimungkinkan. Namun untuk yang E, belum tahun ini. Jadi kalau misalnya begini, saya guru, sertifikat saya pendidikan sejarah gitu ya. Lalu saya punya ketertarikan yang sangat tinggi terhadap seni. Bukan hanya tertarik, tapi saya mempelajari seni dengan baik gitu. Maka saya bisa mengambil PPG bidang lain, seni, tetapi harus lolos substansi seni. Dan dia akan menempuh pendidikan di bidang lain. Tujuan daripada kepemilikan serdik lebih dari satu, bukan berarti nanti guru tersebut akan mendapatkan double sertifikasi, tapi untuk memenuhi kekurangan guru di daerah tertentu. Misalnya, saya ini guru sejarah. Di satu sekolah, sudah ada guru sejarah yang lain di sana. Dan 3 guru sejarah yang lain sudah memiliki beban 24. Sedangkan saya baru 12. Sehingga untuk memenuhi 24, sementara di situ bukan berarti kelebihan guru sejarah, tetapi jika tidak ada saya yang punya 12, beban mengajar, maka 3 guru tadi akan kelebihan beban mengajar. Namun di sekolah tersebut kekurangan guru seni. Tidak ada guru yang bisa mengajar guru seni. Sementara saya memiliki sertifikat kedua seni, maka saya bisa menambah 12 jam saya dengan seni dan masalah kekurangan guru seni dapat diatasi. Jadi sebenarnya yang E ini adalah semangatnya adalah untuk memenuhi kekurangan guru, khususnya di daerah-daerah 3T, yang mana umumnya sertifikat mereka mata pelajaran yang umum yang tersedia di LPTK di daerah tersebut. Lalu bagaimana penyelenggaraan dan tahapan PPG? Jadi penyelenggaraan PPG dilaksanakan LPTK melalui program studi PPG.
Lalu LPTK dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Misalnya kita mungkinkan misalnya UST ini hanya beberapa yang memiliki izin prodi. Namun di wilayah UST ada kebutuhan guru di tahun berikutnya yang tidak bisa dipenuhi oleh LPTK lain di prodi yang mereka miliki. Dimungkinkan untuk berkolaborasi untuk menyelenggarakan prodi tersebut. Program studi PPG mulai Permendikbud ini sesuai dengan rumpun ilmu terapan ilmu pendidikan yang ditetapkan oleh menteri. Jadi lebih fleksibel. Misalnya, UST hanya memiliki prodi yang memiliki izin sejarah. Namun ada kebutuhan geografi. Kalau nggak ada prodi geografi tidak bisa menyelenggarakan. Nah, rumpun ilmu terapan pendidikan itu, geografi, sejarah, ekonomi itu masuk rumpun IPS. Sehingga jika memiliki salah satu izinnya, maka dimungkinkan untuk membuka prodi sesuai dengan bidang rumpun ilmu tersebut. Saat ini perumpunan ini sedang dalam proses perumusan Kepmen ya, nanti membuat relaksasi bagi LPTK yang mempunyai izin yang terbatas. Tahapan PPG-nya diawali dari penerimaan calon peserta, pembelajaran, dan uji kompetensi peserta PPG. Bapak Ibu yang saya hormati, serta peserta seminar yang berbahagia, seluruh guru yang saya cintai. Saya ingin melanjutkan kepada topik yang kedua tentang pendidikan profesi guru tertentu. Ini sekarang sedang sangat seksi dan ditunggu oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Apapun postingan saya, pertanyaannya pasti tentang ini gitu ya. Kenapa begitu menarik perhatian para guru, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu jika perhatikan data di sini, ini adalah perbandingan jumlah guru bersertifikat pendidik dengan yang tidak. Bapak Ibu bisa lihat yang warna biru tua ini adalah yang guru bersertif, yang warna biru muda itu non-sertif. Kita setiap tahun menyelenggarakan PPG yang tadi saya sebut dengan anggaran miliaran, dengan melibatkan seluruh LPTK dengan jumlah yang maksimal yang bisa kita kerjakan dengan rasio yang dimiliki oleh setiap LPTK, karena LPTK juga menyelenggarakan S1, S2, dan S3. Tetapi tidak pernah bisa membuat pie chart yang warna biru menjadi lebih besar dari yang warna biru muda. Padahal setiap tahun kita PPG. Logikanya setiap tahun tambah 100, 100, 100 itu kan lama-lama semuanya menjadi biru. Ternyata dari tahun 2019 hingga tahun 2023, Bapak Ibu bisa melihat persentase guru bersertif lebih rendah daripada persentase guru di Indonesia yang belum bersertif. Yang belum bersertif itu jumlahnya mencapai 55,6%. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Padahal kita terus melakukan sertifikasi. Ternyata bahwa persentase ini cenderung menurun dikarenakan jumlah guru pensiun lebih besar daripada jumlah lulusan PPG setiap tahunnya. Dan dengan PPG yang dulu, jumlah yang lulus pun lebih sedikit. Sehingga ini tidak bisa menyumbang lebih besar lagi, membuat yang warna biru tua itu menjadi lebih besar. Begitu yang terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau guru-guru yang bersertif itu umumnya kan guru-guru yang cenderung punya masa kerja lebih lama ya, atau berumurnya lebih tua. Dan mereka setiap tahun ada 70 ribuan yang pensiun. Sementara kita tidak, yang jumlah yang pensiun ditambah dengan peserta PPG kita yang lulus tidak mampu membuat ini menjadi lebih besar. Bahkan sama pun, bergerak sedikit pun tidak bisa. Bapak Ibu bisa melihat persentasenya di angka 45, bahkan tahun 2023 yang sertif pun turun dari 45 menjadi 44%. Lalu kita perlu berpikir, jadi apa yang harus kita lakukan agar guru-guru yang sudah mengabdi lama, mereka yang sudah bekerja sedemikian lama, belum pernah merasakan menjadi guru profesional. Dan tentu ini bertentangan dengan undang-undang guru dan dosen. Karena disebutkan dalam undang-undang, disebut guru itu jika memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Jadi sebenarnya guru-guru tersebut belum bisa disebut guru. Gitu. Sehingga kita lakukan transformasi yang mana
penyelenggaraan PPG fokus pada perolehan sertifikat pendidik bagi guru tertentu yang lebih efisien. Kita melihat bahwa guru-guru yang punya pengalaman itu sebenarnya kalau kita lihat dari evaluasi dampak, misalnya murid-murid yang diajar itu ternyata dari implementasi kurikulum merdeka, guru-guru yang belum bersertif itu mampu merubah hasil belajar menjadi lebih baik. Atau lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah tempat guru itu mengajar, itu bisa menjadi Bapak Ibu yang sekarang, menjadi masuk S1, S2, diterima di luar negeri, diterima di perguruan tinggi ternama. Artinya sebenarnya dari sisi kompetensi guru-guru ini, sertik maupun tidak sertik, itu tidak berdampak terlalu besar bagi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita berkomitmen untuk menuntaskan sertifikasi 1,6 juta guru dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Tentu, kalau dalam 3 tahun kita bisa sertifikasi, kita perlu satu terobosan besar yang bisa menjawab tantangan ini. Oleh karena itu, guru-guru yang sudah punya pengalaman mengajar tidak perlu lagi diseleksi akademik. Karena seleksi akademik ini, pengalaman mereka mengajar di satuan pendidikan, itu jika akan diseleksi dengan seleksi substansi ideal mapel tersebut, maka guru-guru pasti akan tidak berhasil. Tetapi jika studi kasus, pemecahan masalah pembelajaran di kelas, dia lebih jago. Maka kita perlu hanya verifikasi administrasi. Semua guru yang memenuhi persyaratan administrasi dan belum memiliki sertik mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG. Lalu dari pembelajaran juga yang sebelumnya secara luring dengan waktu yang panjang menempuh biaya yang besar, maka saat ini kita akan menggunakan PMM, pembelajaran secara daring mandiri yang ditempuh kurang lebih 1 semester dengan sasaran bisa dalam 1 semester kita bisa menyelesaikan 800.000 guru. Dan materi ujinya bukan lagi uji kompetensi substansi, uji pengetahuan, tapi diselaraskan dengan pembelajaran PPG atau modul yang dipelajari oleh guru tersebut, yang mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah datanya. Bahwa jumlah guru di seluruh Indonesia saat ini 2,996 atau mendekati angka 3 juta. Yang sudah tersertifikasi baru 1,3 atau 1,3 lagi, 1,6 juta. Dan dari 1,6 juta ini, ternyata Bapak Ibu, guru-guru kita yang belum S1 itu cukup banyak. Jadi ada 295.000 guru yang belum S1, baik dia PNS maupun bukan. Kenapa? Belum S1 bisa jadi PNS. Saat itu seperti saya, murid SPG, PGS, GPLP, PGA, SGO, dulu bisa mengajar SD ya. SMP itu belum S1 dan itu jumlahnya 295.000. Kita sedang menyiapkan skema bagi guru-guru ini untuk bisa belajar secara daring. Kita sedang menjajakan kerjasama dengan LPTK-LPTK yang bersedia untuk melakukan pembelajaran full daring bagi 295 guru ini. Sedangkan sasaran PPG yang sudah S1 1,3 juta. Jika kita 1,3 juta ini dengan cara yang lama, itu perlu 13 tahun Bapak Ibu. Itu terlalu lama buat kita untuk menyelesaikan, menuntaskan RPJMN. Seperti yang tadi saya sebut. Lalu seperti apa rancangan? Jadi kalau kita lebih detailkan, angka ini ada sebenarnya. Misalnya di sekolah negeri, sekolah swasta. Yang paling banyak adalah di sekolah swasta, Pak Ibu. Nah, tetapi dalam penuntasan ini kita tidak melihat negeri dan swasta. Tapi kita tuntaskan sesuai dengan kriteria dan kesiapan masing-masing guru. Kan nanti mereka akan mendaftar secara mandiri. Nah, rancangannya seperti apa? Jadi yang kriteria 1, PGP dan PLPG, mereka akan pembelajaran berdasarkan hasil PPG dan PLPG-nya akan mendapatkan pengakuan full semua SKS 36. Nanti tinggal menempuh UK PPG, yaitu UKIN dan UP. Sedangkan yang non-PPG dan PGP dan PLPG akan diberikan pengakuan sebanyak 27 SKS dan mereka akan menempuh penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri diakui 9 SKS dengan belajar 3 modul, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen, pembelajaran sosial emosional, dan pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dia tinggal ngambil UKIN
UKPPG. UKPPG ada terjadwal dalam 1 tahun beberapa kali. Sehingga jika seorang guru tidak berhasil dalam UKPPG, dia beristirahat selama 1 periode UK, dia akan mengambil jadwal di UK berikutnya untuk kembali belajar. Jadi dengan cara ini, dalam 1 tahun ini nanti kita akan bisa menuntaskan 600.000. Saya sampaikan saat ini adalah tahap piloting. Jadi semua sistem ini sudah siap, namun kami sedang melakukan uji coba sistem piloting terhadap 60-an ribu guru dengan kriteria-kriteria tertentu yang kita panggil mengikuti piloting. Sekarang dalam proses pendaftaran dan penyelesaian administrasi, lapor di LPTK. Setelah ini mereka akan belajar dalam sistem. Dengan piloting terhadap 60.000 itu, kita akan melihat apa yang harus diintervensi kembali, apakah sistem sudah berjalan baik, apakah SOP prosedur yang kita tuliskan dapat dipahami dengan baik oleh para guru. Sehingga pada saat bulan Oktober, November nanti 600.000 guru kita panggil semuanya, itu bisa dengan mudah. Dan kita sudah bisa mitigasi risiko-risiko yang muncul melalui pembelajaran model baru ini. Bapak Ibu, mohon maaf jika kurang 5 menit, mohon diingatkan Pak Moderator. Ini bagian ketiga adalah pendidikan profesi calon guru. Jadi kita ada 2 ya, yang semua yang istilah dalam jabatan sudah tidak ada lagi, diganti dengan PPG guru tertentu. Dan model kedua adalah pendidikan profesi bagi calon guru atau PPG prajabatan.